Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi untuk bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Yang pertama, mengenal koordinat posisi sebuah benda. Di sini Ibu sudah membuat dua sumbu. Sumbu yang mendatar ini titiknya A, B, C, D. Dan sumbu yang kedua yang garis tegak lurus ini titiknya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada contoh sederhana. Ada titik pasar, mall, dan taman. Nah, di sini kita akan mencari titik koordinat posisinya ada di mana. Contoh yang pertama di sini pasar, ini titik pasar. Nah, kita ingin tahu titiknya di mana. Kita hubungkan titik ini dengan garis yang mendatar ini ya. Kita buat garis putus-putusnya. Di sini ternyata dia di titik A. Dan kita hubungkan dengan garis yang tegak lurus, ternyata di titik 3. Maka posisi pasar itu letaknya di titik A, 3. Nah, gitu ya. Yang kedua, mall. Kita lihat di sini mall sama seperti tadi, kita hubungkan ke garis yang mendatar dulu. Di sini ternyata di titik C. Berikutnya kita hubungkan dengan garis yang tegak lurus. Ternyata di titik 2. Maka posisi mall itu di titik C, 2. Berikutnya satu lagi, taman. Kita hubungkan dengan garis yang mendatar. Ternyata dia di titik D. Kita hubungkan dengan garis yang tegak lurus, dia di titik 4. Maka titik koordinat untuk taman itu di titik D, 4. Gitu ya, Nak. Jadi penulisannya harus titik yang mendatar dulu, baru yang tegak lurus. Yang berikutnya, menentukan letak titik dalam sistem koordinat kartesius. Nah, sebelum menentukan letak titik, kita buat dulu dua sumbu, dua garis. Ini garis yang mendatar atau horizontal, ini disebut sumbu X atau absis. Nah, yang tegak lurus ini namanya sumbu Y atau disebut ordinat yang tegak lurus, yang vertikal. Nah, di sini nilainya ada yang nilai positif dan ada nilai yang negatif. Nilai X atau sumbu X ini bernilai positif jika letaknya di sebelah kanan dari sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya, yang tegak lurus. Berarti ini posisi kanan, ini posisi kiri. Nilai X ini bernilai positif jika berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Maka di sini nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan nilai X ini negatif jika berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Maka di sini nilainya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu yang tegak lurus ini ada yang positif, ada yang negatif. Nilai Y bersifat positif, dia berada di atas dari sumbu X. Ini kan sumbu X nih yang mendatar. Kalau di atas berarti dia positif. Kalau di bawah dari sumbu X berarti dia negatif. Berarti kalau yang di sini di atas sumbu X dia nilainya positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika di bawah berarti dia negatif.
Berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang namanya titik pangkal. Titik pangkal itu letaknya di sini, di tengah-tengah sini. Titiknya 0,0. Dalam menentukan koordinat suatu titik, cara penulisannya harus X, Y. Nah, koordinat titik X itu banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Kalau koordinat titik Y itu berapa banyaknya satuan ke atas atau ke bawah. Di sini Ibu sudah punya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, sekarang kita cari titik ini berada di titik mana, titik koordinatnya. Pertama yang A. Yang A itu kita mulai dari titik pangkal ini ya. Titik pangkal itu kan 0,0 di sini. Jadi kita mulai dari yang titik X dulu. X itu kan antara kanan dan kiri. Berapa satuan? Lihat titik A ini ya. Titik A ini berarti ke kanan ya. Berapa satuan? Kita mulai dari titik pangkal. 1, 2. Berarti titik A itu 2 satuan ke kanan. Nah, berikutnya kita lihat sumbu Y-nya. Mulai dari titik pangkal, berapa satuan? 1, 2. 2 satuan ke atas. Dua satuan ke atas. Maka di sini titik A-nya itu 2 satuan ke atas, ke kanan dan ke atas. Berarti dua-duanya positif. Berarti titik A-nya 2,2 ya di sini nih. Berikutnya yang B, kita lihat titik B ini. Posisinya ada di kiri ya. Berarti kita hitung dari titik pangkal. 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri. Nah, berikutnya di sini berarti 1, 2, 3. 3 satuan, 3 satuan ke atas. Nah, berarti di sini titik B-nya ke kiri itu berarti negatif. Negatif 2, ke atas positif, berarti min 2,3. Berikutnya yang C. Titik C ini sama seperti tadi. Posisinya di sebelah kiri ya. Berarti berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Berikutnya ini di atas apa di bawah? Di bawah ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Nah, di sini berarti kalau ke kiri dan ke bawah dia negatif dua-duanya. Berarti C itu titiknya min 3, min 4. Satu lagi yang D di sini ya. Karena nggak cukup. D itu di sini letak titiknya, dia posisinya di kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Terus yang ini 1, 2. 2 satuan ke bawah. Maka letak titik D itu
Kalau ke kanan positif berarti 4, ke bawah negatif berarti 4, negatif 2, 4, min 2. Gitu ya. Jadi mulai dari ke kanan atau ke kiri untuk sumbu X, ke atas atau ke bawah untuk sumbu Y.